Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas Pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Elechem Islam Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali untuk membahas dan mengomentari beberapa poin penting dari pernyataan sikap dari Ormas Mujahidin, kemudian ada Ormas adat Minang, kemudian Ormas apa lagi tadi ya, pokoknya gabungan ormas-ormas yang ada di kota Minang ini ya, Padang Sarai, di mana terjadi intoleransi beberapa waktu yang lalu yang sangat brutal sampai melukai 2 anak kecil, teman-teman sekalian. Dan kali ini mereka seakan yang menjadi korban, mereka yang terjolimi, merekalah yang dirugikan. Ya memang begini sudah ya penganut ajaran iblis gitu ya. Jadi mereka yang bikin onar, mereka yang bikin kerusakan, seakan mereka yang terzolimi. Mereka sangat-sangat terganggu dengan adanya ibadah yang dipimpin oleh pendeta dahi tersebut. Nah, ini menarik teman-teman sekalian untuk kita bahas beberapa poin. Namun sebelumnya kita simak videonya berikut ini. Observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Itsmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. Kita cut dulu teman-teman sekalian, kita akan melihat ya. Jadi sudah ada gabungan ormas-ormas yang kemudian mereka sangat keberatan sekali karena 9 orang itu sudah diamankan ya. Dan teman-teman sekalian, mereka mengatakan bahwa keberadaan GKSI yang dipimpin oleh pendeta dahi itu sudah sangat meresahkan warga. Sejak kapan ya ada orang yang beribadah itu membuat orang lain terganggu gitu loh. Ya itu satu-satunya adalah hanya agama Islam. Yang penganut agama Islam ini ya seperti kalian. Karena tidak semua juga ya orang-orang Islam lalu punya pemikiran seperti kalian. Jadi kalian ini kelompok kecil yang sebenarnya kalian tidak suka dengan adanya gereja, tidak suka adanya ibadah Kristen atau ibadah non-Islam di sekitar kalian. Itu yang sebenarnya. Jadi tidak sangat meresahkan. Karena untuk orang beribadah itu seharusnya Anda tidak meresahkan. Kenapa? Ya, diresahkan maksud saya ya. Tidak seharusnya Anda diresahkan. Kenapa demikian? Karena mereka menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka sedang dibina ke hal yang baik gitu. Kecuali tadi itu, tempat itu dijadikan sebagai tempat lokalisasi, tempat klub malam, ya, tempat perjudian, atau mungkin tempat ya untuk membuat kejahatan, mungkin rakit bom atau apalah begitu ya. Sehingga Anda bisa geruduk, Anda bisa merusaknya. Dan itu pun teman-teman sekalian, tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri. Kalau Anda merasa terganggu, Anda merasa sesuatu itu tidak beres di suatu tempat, Anda laporkan kepada aparat-aparat
setempat, kepada pihak kepolisian, kepala desa, camat dan segala macam. Sehingga mereka yang akan membicarakan hal ini. Kemudian dikatakan bahwa tidak ada izin. Izin sudah ada. Pendeta Daki sudah menyampaikan bahwa sudah mengantongi izin untuk melakukan kegiatan kerohanian di situ. Lalu teman-teman sekalian, penyampaiannya tadi lagi bahwasanya 4 gereja di sana itu ada gereja Katolik, ada HKBP, ada BNKP katanya, kemudian ada Islam ya di sana. Ya, jadi itu ada 3 ya. Jadi dia mengatakan sekte ya, itu sebenarnya bukan sekte gitu, aliran gitu ya. Ada 3 denominasi gitu. Denominasi Kristen. Ya. Kemudian katanya 4 ini ya. Jadi ada HKBP, ada BNKP, ada satu gereja lagi tadi itu Katolik ya, sangat resah dengan adanya gereja yang dipimpin oleh pendeta Daki. Ini tidak masuk akal. Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Ya. Lalu mereka meminta ini teman-teman sekalian, agar apa? Agar yang 9 orang itu dibebaskan. Ya, lagi-lagi teman-teman sekalian, saya berikan pemahaman buat kita ya sebelum kita lanjutkan bahwa untuk berdoa di rumah, beribadah di rumah itu tidak perlu izin. IMB tidak perlu. Itu kecuali membangun masjid, membangun gereja, membangun kelenteng, viara dan lain sebagainya. Tetapi kalau rumah digunakan untuk berdoa, itu sama saja seperti saudara-saudara kita Islam yang sholat di rumah, yang beribadah juga untuk pengajian-pengajian. Mungkin barangkali ya, untuk ibu-ibu di rumah dan segala macam begitu ya. Nah, demikianlah teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, kita lanjutkan untuk menyaksikan video abal-abalnya ini ya. Video sampahnya gitu. Ya, pernyataan-pernyataan sampah. Mari kita mendengarkan berikut ini. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas pendeta Fatiro Daci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Di bagian kedua ini teman-teman sekalian, itu sangat lucu ya gitu ya. Mereka bermufakat ini, satu sikap yang mereka ambil adalah untuk meminta kepada aparat kepolisian, penegak hukum, kepada pemerintah agar membebaskan 9 tersangka ini ya yang sedang ditahan. Itu tujuan utama mereka. Sehingga mereka menyampaikan sebuah ancaman-ancaman dan memanipulasi keadaan yang sudah terjadi itu. Ya. Jadi kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, tidak mungkinlah ya ditahan 9 orang ini jika tidak melakukan namanya pengerusakan. Ya. Jadi terkait tentang mereka merasa resah dan merasa tidak nyaman, ya ketentraman mereka terganggu dengan adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pendeta Daki tersebut, teman-teman sekalian, untuk membina anak-anak remaja ya agar mereka dapat nilai agama. Seharusnya ya itu tidak melakukan pengerusakan. Nah, kenapa mereka ditahan? Itu karena mereka melakukan namanya tindakan anarkis, pengerusakan. Bahkan orang sedang berdoa itu diganggu, itu kena undang-undang. Ya, itu yang pertama. Jadi 9 orang itu tidak boleh dibebaskan, harus dituntut. Jadi saya secara pribadi sebagai pengurus himpunan masyarakat Nias Indonesia yang ada ya di tempat saya ini, teman-teman sekalian, ya meminta kepada ketua himpunan masyarakat Nias yang ada di Kota Padang Sarai untuk tetap bersatu agar mengawal kasus ini. 9 orang yang sudah diproses ini harus dicebloskan ke dalam penjara ya jika terbukti bersalah secara undang-undang. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya mereka meminta pendeta Daki dan jemaatnya, waduh, ya, untuk diproses dan hukum, ditindak, ya, seberat-beratnya katanya, karena sudah menyebabkan keresahan
sudah menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Wow. Ini yang saya lucu. Mereka seakan-akan yang terjolimi. Mereka lah yang seakan-akan itu korban ya dari kejadian intoleran ini. Jadi kami ini yang korban, makanya kami itu pecahkan kaca, bawa kayu dan segala macam, lukai 2 anak kecil gitu. Karena kami ini korban. Goblok. Anak kecil pun tahu gitu loh. Ya, ibarat kayak anak kecil itu, saya pukul dia itu karena dia itu suka pukul saya. Ya, dia yang duluan ganggu saya. Ya, ini yang saya katakan itu sangat lucu sekali. Kayak anak-anak. Jelas-jelas kalian yang membuat onar, kalian yang membuat hancur ya nama. Yang pertama adalah agama kalian, kedua adalah ya nilai kebaikan daripada orang-orang Minangkabau tersebut. Ya, jadi kalian sendiri yang merusakkannya, bukan pendeta dahi dan jemaatnya. Lagi pula sekali lagi, itu bukan gereja. Ya, bukan gereja. Tapi itu adalah tempat pelatihan atau tempat pengajaran untuk anak-anak. Ya, mungkin sekali-sekali dipakai untuk berdoa, ya, nyanyi dengan puji-pujian itu sudah biasa di dalam kekristenan. Ya, jangan heran dengan hal itu. Tetapi memang sebenarnya yang rusak itu adalah otak kalian. Ya. Otak kalian telah rusak. Pada akhirnya kalian melakukan tindakan-tindakan yang anarkis yang tidak manusiawi tersebut. Ya. Nah, sekarang mereka meminta teman-teman sekalian agar pihak-pihak dari luar jangan menyebarkan fitnah, jangan mengkeruhkan suasana segala macam. Bukan mengkeruhkan, ini harus diviralkan. Karena kalian sudah melakukan tindakan premanisme. Dan ini unsur-unsurnya terorisme. Gitu. Ya. Dan ini sudah jelas, ini tindakan intoleran yang harus dilawan oleh konstitusinya kita. Siapapun itu, ya, itu harus melawan orang-orang yang tidak punya otak seperti kalian. Bagaimana tidak disebarkan? Kita ini hanya membantu untuk menyebarkan dan membela hak yang terjolimi. Nah, kalau kalian minta pembelaan, seakan-akan kalianlah yang menjadi korban. Kalian melakukan pengerusakan, kalianlah yang minta untuk dibela. Kan bodoh. Ya? Lalu minta kepada yang terakhir tadi. Mereka minta kepada pemerintah, kepada aparat supaya berlaku adil dan bijaksana mendengarkan suara warga. Alamak. Mana itu urat malunya itu di mana loh teman-teman? Urat malunya itu di mana? Udah jelas salah, itu masih lagi berdelik, masih lagi itu ngeyel, minta diberikan keadilan oleh aparat kepolisian dan pemerintah setempat. Waduh. Nah, kita tidak tahu langkah-langkah selanjutnya yang mereka mau ambil ini. Apakah mereka mau demo seperti yang terjadi di Lampung pada waktu itu siapa RT Wawan Kurniawan gitu ya. Nanti mungkin pakai cara itu barangkali ya, mereka demo kantor polisi, bebaskan itu intoleran. Pelaku intoleran harus dibebaskan karena mereka tidak bersalah, mereka melakukan tugasnya. Ngeri kali bah. Baik ya teman-teman sekalian, demikianlah yang saya bisa komentari. Tapi ingat teman-teman sekalian, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa kita mengutamakan kasih. Ya, kasihilah sesama manusia. Berdoalah bagi mereka, bagi musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu juga. Ya, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan untuk teman-teman Kristen, tetap dukung mereka di dalam doa saudara-saudara kita di sana, anak-anak kita di sana, agar mereka tetap kuat untuk menghadapi para kaum intoleran ini, kaum terorisme ini, kaum premanisme ini yang ada di Minang, ya, Padang Sara ini, teman-teman sekalian, ya, itu sangat-sangat merusak, ya. Kedamaian dan kerukunan umat beragama yang ada di Republik Indonesia. Saya Arif Gulung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.